rutin ya, Brand Karawang kali ini dengan tema sebenarnya request Pak Fajar nih. Request apa? Pak Fajar tapi malah ada kesibukan gitu ya. Ya tema harta dan wanita dalam perspektif Islam gitu ya. Oke. Salawat wassalam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Yana Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in, ulama, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya melanjutkan ke materi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Persilakan. Baik, terima kasih Mas Jayu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa minani. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sahabat Telkomsel yang semoga Allah muliakan dan Allah berikan keberkahan dari pekerjaan, harta, rumah tangga, waktu, tenaga, pikirannya. Amin. Setelah sebulan ya kita online, mungkin sebulan sekali offline. Akhirnya bisa bermuajahah langsung offline atau kopdar, meskipun gak ada kopi, tapi tetap kita langsung bertatap wajah. Salam kenal bagi yang baru bertemu langsung, Pak Dede dan ini Mbak Rani, Mbak Lani, Mbak Lina, Mbak Rani, Mbak Heni. Oh, Mbak Heni. Ya, alhamdulillah ini sebuah anugerah yang besar bagi kita, bisa bersilaturahmi, bisa silah ukhuwah, di mana memang ini adalah anjuran dari agama kita bahwa bersilaturahmi itu adalah menjembarkan rezeki, ya, mampu untuk memanjangkan umur, ya, dan juga dengan bersilaturahmi itu kemudian juga kita menyebabkan banyaknya saudara. Kalau ketemu di mana kita saling kenal sehingga minimal absus salam, ya, menebarkan salam. Baik, kita masuk kepada kajian tematik yang di request kemarin, yaitu tentang harta, tahta, dan wanita. Ini wow sekali ini. Temanya ini wow. Tapi menarik memang, karena dalam hidup kita tidak bisa lepas dari ketiga problematika ini, ketiga fitnah ini. Fitnah itu artinya ujian. Ketiga ujian inilah yang memang baik dari golongan paling bawah ataupun paling atas, ini pasti akan terkena fitnah tiga ini, harta, tahta, wanita. Bahkan dari golongan awam sampai golongan alim pun sama, gitu ya. Maka dari tema yang menarik ini, saya sudah menyiapkan materi yang ingin saya sampaikan. Dan sebelumnya saya sebenarnya kita baru bikin podcast ya. Podcastnya itu adalah Suara Nuswantara. Suara Nuswantara. Di YouTube. YouTube. Iya. Oh, di YouTube. YouTube. Suara Nuswantara. Di situ kita ingin kembali menegaskan bahwa kita ini adalah orang Islam yang lahir di negara yang bernama Indonesia, yang dulunya dikenal dengan nama Nusantara, yang asal dari Nusantara itu adalah Nuswantoro atau Nuswantara. Artinya apa? Itu ternyata mengandung makna. Nuswantara itu adalah makhluk mandiri menuju ilahi, bahasa makhluk mandiri menuju Tuhan. Artinya memang kita diberikan kemampuan akal untuk berada di wilayah pilihan atau wilayah ikhtiar itu. Maka itu kita disebut disebut sebagai makhluk mandiri. Kenapa dimulai dari situ? Karena kita harus memahami jati diri kita.
Jangan sampai kita kehilangan esensi kejati dirian kita karena memang tergerus oleh zaman, tergerus oleh segala hal yang menghilangkan siapa sih kita sebetulnya, ya, sebelumnya, sebetulnya, dan bagaimana para nenek moyang kita dulu pernah menjadi sebuah bangsa yang maju, yang paling maju di semua bangsa pada umumnya. Meskipun ini sifatnya ada beberapa perspektif ya, tapi saya meyakini bahwa Allah menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang luar biasa diberkahi. Ada sebuah lagu ya, apa nggak nih Pak Didit? Pak Didit, tongkat kayu jadi tanaman. Apa? Nah, kayaknya masa-masanya Pak Didit plus ya. Iya. Dari tongkat kayu jadi tanaman ini, saya pernah coba karena saya berada di beberapa negara. Saya nanam aja tongkat itu ya, nggak jadi. Kayak di Eropa sama nggak jadi. Cina pun sama nggak jadi. Tapi ketika di Indonesia, saya waktu kecil beberapa kali saya motongin batang pohon apa waktu itu pas kelor ya. Saya beberapa minggu kemudian jadi kan. Masya Allah, berarti tanah kita ini sebetulnya tanah yang sudah Allah berkahi, yang memang ketika kita tidak ke situ, maka kita belum sebetulnya terhadap apa yang menjadi anugerah Allah kepada bangsa Indonesia. Kadang kita dijadikan bangsa yang inferior, sehingga punya penyakit inferiority complex ya. Kalau melihat orang bule, yang melihat orang luar, itu kayaknya kita tuh rendah, padahal enggak. Nah inilah kenapa saya ingin mencoba menggali prideness kita ya, sebagai seorang Muslim yang telah Allah sempurnakan agamanya, yang telah Allah jadikan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam, dan kita berada di sebuah negeri yang bernama Indonesia, negeri Nusantara. Ini yang harus kita gali. Maka podcast itu salah satunya adalah menggali akar fitrah kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Indonesian. Terus kemudian ada yang kedua itu juga YouTube ya, ini kan YouTube. Nah, yang kedua itu saya belum ke beberapa platform lain sih, pada YouTube aja sebagai bentuk supaya apa yang jadi ide, gagasan dan juga pengamalan itu terrecord. Kalau yang pesantrennya itu masih relatif juga baru, Istari Al-Quran Indonesia official di YouTube. Ya, nanti silakan kalau mau dilihat-lihat iseng-iseng ya, itu polanya ini kok santai, terus kemudian elaboratif ya, biasa kajian anak-anak muda. Saya kan anak muda pada dia masih muda. Kita ke topik yang akan kita bahas, yaitu harta, jabatan atau tahta dan wanita. Tiga hal ini yang biasanya menjadi fitnah, menjadi ujian, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, inna likulli ummatin fitnah, bahwa setiap umat itu ada ujiannya, ada fitnahnya. Dan fitnah, kata Nabi, wa fitnatu ummati, dan fitnah untuk umatku itulah al-mal, yaitu harta. Ya, kalau kita lihat sejarah peradaban bagaimana, ini kita interaktif aja ya, jadi jangan dengerin saya ngedongeng gitu. Kalau mau nanya langsung aja, Pak saya mau tanya, atau Pak saya mau koreksi, tidak apa-apa. Jadi kalau kita melihat sejarah peradaban, saya berdiri aja nih, bahwa peradaban kita dari dinasti setelah Rasulullah, kemudian ke para sahabat, kemudian ke tabi'in zaman ya. Perlu papan tulis ya? Tidak usah. Dia fokusnya ke saya. Siapa tadi mau ditulis gitu. Jadi kalau kita melihat dinasti Abbasiyah, ya, dinasti Umayyah, itu bagaimana peradaban kita dibentuk dari sekian transmisi ya, keilmuan ataupun transmisi kekuasaan, dan akhirnya tumbang. Maka kita harus belajar dari perjalanan itu secara singkatnya, bahwa fitnah yang terjadi adalah fitnah harta. Fitnah harta, satu. Yang kedua fitnah kekuasaan atau jabatan. Dan yang ketiganya adalah fitnah
wanita. Dan beruntungnya ini tidak diekspos ya untuk di kita, di peradaban kita ini. Ini adanya peradaban Yunani yang tadi yang kemarin disampaikan oleh Pak Fajar itu Helen of Troy. Itu dalam kisah Israeliat ada ya. Peradaban Yunani kuno gitu ya. Maka ini menarik bagi saya secara pribadi. Kita harus mempelajari sejarah supaya apa? Menguatkan akar kita. Ya, menguatkan akar kita, siapa diri kita sebetulnya? Who we are. We are the great nation, we are the great citizens, we are the great society. Tapi itu dulu. Sekarang ya kita kembalikan pertanyaan itu kepada diri masing-masing. Sudah sampai di titik mana gitu? Bahkan ketika saya berada di Amerika, itu kita diklasifikasikan bangsa kelas ketiga, sama ya hampir sama dengan Afrika seperti itu. Bahkan mereka meningkatkan dengan adanya musik R&B, terus hip hop dan lain sebagainya. Oh, mereka punya status tersendiri. Tapi kalau Asia itu enggak. Ya, Asia ketika siapa tuh yang bikin Rich Chiga itu siapa? Rich Brian. Rich Brian. Ketika dia menyebut dirinya Rich Chiga, ya, dia di total habis-habisan. Maksud lu apa? Cina Niga gitu ya, Cina Negro gitu. Akhirnya kan sampai sekarang karirnya terpentok. Nah ini kita ini masuk ke dalam bangsa kelas ketiga. Kalau kita berada di New York atau bukan di New York ya, di daerah state yang seperti Texas yang kemarin dilanda banjir itu sangat rasis sekali. Saya pernah ada di Dallasnya, rasis sekali. Jadi para kawan-kawan sekalian, dengan memahami sejarah, harapannya adalah kita menguatkan akar kita sebagai seorang muslim. Sejarah peradaban dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, apalagi ke sananya. Bagaimana Rasulullah seorang kepala negara ya yang semuanya ada di tangan beliau, keputusannya ada di beliau yang menguasai sekian banyak, tetapi beliau lebih memilih apa? Lebih memilih tidur dengan alas pelepah kurma. Padahal mau singgasana seperti apa Rasulullah bisa. Mau gunung dijadikan emas juga Rasulullah bisa. Mau seluruh apa yang menjadi daerah-daerah yang sudah berislam, kemudian menyerahkan segala macamnya jizyah ataupun dan itu bisa. Jadi Nabi kita itu bukan seorang Nabi yang miskin. Nabi kita seorang Nabi yang kaya, tetapi memilih untuk hidup sederhana. Nah, gitu ya. Jadi orang yang hidup sederhana belum tentu miskin. Tetapi orang sederhana itu adalah way of life, cara hidupnya. Dia mau kaya mau gimana? Kalau kita lihat di Karawang ini ada namanya Haji Buyung. Kemana-mana pakai celana pendek, celana nutupin aurat lah. Terus bajunya itu yang kegedean itu, kayak rapper. Tapi memble, tahu hartanya berapa? Tahu sertifikatnya berapa? Itu sudah nggak boleh beli tanah atas nama beliau lagi. Artinya more than 2,000 hektar, lebih dari 2.000 hektar. Saya pernah ke rumahnya, ada 3 lemari besar kayak begini, isinya sertifikat semua. Dan beliau memilih hidup sederhana, kemana-mana pakai agia, ya kemana-mana pakai celana begini. Wallahi bisa melihat langsung. Jadi seperti itu, mereka akhirnya lebih memilih untuk sederhana. Orang-orang yang ingin terhindar dari fitnah harta itu lebih memilih untuk hidup sederhana, meskipun mereka kaya. Nah kalau kita lihat sekarang kan di apa itu di sosial media yang flexing gitu ya segala macam itu sebetulnya kalau kita sebut noise luxury, kalau yang tadi silence luxury, orang-orang yang diam-diam nggak usah rame-rame, mereka flexing beli anu segala macam. Nah kalau kita kembali tarik bahwa harta ini jadi ujian, artinya kata Nabi, umatku fitnahnya adalah harta. Berarti kita ini itu nubuah, kita ini pasti akan diuji dengan harta. Maksudnya bukan nggak boleh kita punya harta, bukan. Maksudnya jangan sampai kemudian satu menghalalkan semua kegiatan supaya mendapatkan harta.
artinya mau peduli halal nggak peduli haram. Yang kedua, kita nggak menjadikan harta sebagai tujuan akhir kita. Harta itu harus dijadikan sebagai kendaraan, wasilah. Harta harus dijadikan sebagai kendaraan ya, untuk mencapai kemanfaatan yang lain. Jadi bukan digunakan untuk ditumpuk, kemudian berhura-hura, kemudian melakukan semua kegiatan-kegiatan yang bahkan menyelesaikan syariat. Jadi apakah Islam membolehkan kita menjadi orang yang punya banyak harta? Boleh. Boleh. Kenapa harus banyak harta? Bangun masjid pakai harta, bangun pondok pakai harta, bangun perusahaan pakai harta. Apalagi mau nikah pakai harta. Apalagi mesti? Iya, artinya gini. Artinya kita punya harta itu tidak dilarang dalam Islam. Tapi ingat, ketika kamu diberikan harta melebihi batas yang ada kaidah syariatnya, maka wajib kamu keluarkan zakat. Dan harus memahami bahwa anfiqu mimma razaqna, infakkan, nafkahkan kepada orang lain sebagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kalian, pada mereka. Jadi kita menjadi orang kaya boleh apa tidak? Boleh. Menjadi triliuner boleh apa tidak? Boleh, bahkan harus kalau bisa. Bahkan ada yang mengatakan wajib muslim itu kaya. Kenapa? Karena kalau seorang muslim itu fakir, kadal faqru ayyakunul kufr. Hampir saja kefakiran itu mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Ini bisa jadi orang kufur kalau kita fakir. Maka kita seorang muslim itu harus kaya, harus bisa menguasai dunia. Maka saya setuju itu dengan Mahathir Muhammad. Kebanyakan ustaz itu ngajarinya dunia bangkai dan lain sebagainya gitu. Ini kata Mahathir Muhammad, bukan kata saya. Akhirat sekelumit, sekilas itu akan terlihat bahwa ini orang sekuleris atau orang tidak pro Islam. Tapi saya melihat bahwa ya memang betul. Kadang kita ini, ya, para asatid, para tokoh itu kadang memahamkan, jangan harta itu seperti bangkai bangkai kambing, seperti sebelah sayap nyamuk. Itu semua sahih, itu adalah hadis Rasulullah SAW. Bukan artinya mendiskreditkan dunia, bukan. Artinya dunia ini tidak lebih penting daripada sayap seekor nyamuk, sebelah sayap seekor nyamuk. Artinya dunia ini kalau kita mau kejar itu ibaratnya kayak bangkai kambing itu, bangkai domba. Dunia ini nggak penting. Untuk apa? Jika kita melakukan apapun orientasinya adalah dunia. Ya, maksudnya ini kalimatnya kan bulat sebetulnya. Tapi kalau kita mampu mengambil secara pemahaman tauhid kita bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarika, dan kita hanya mengesakannya dan tidak menyekutukannya. Artinya ketika punya harta kita ingat Allah. Apa yang Allah perintahkan ketika kita punya harta? Bersyukur. Apa yang kita diperingatkan oleh Allah ketika kita punya harta? Infak. Apa yang diperingatkan oleh Allah, diperintahkan Allah ketika kita punya harta? Fisabilillah. Bangun rumah tetangga kita, kerabat kita, ibu kita, senangkan ibu kita, orang tua kita, setelahnya kerabat kita. Kalau punya harta kan you can do everything, bisa melakukan apapun yang halal. Bahkan ketika punya harta yang haram pun bisa dilakukan. Nah, maknanya ketika kita punya harta, terus kemudian kita mau punya kemampuan untuk melakukan yang haram sekalipun, ingat, hartamu itu tidak lebih berguna daripada bangkai domba, tidak lebih berguna daripada sebelah sayap nyamuk. Di siapa? Di hadapan Allah tidak berguna. La yanfa'uhum malun wala banun. Mual bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Tidak lagi bermanfaat hartamu, bahkan anak-anakmu.
Ketika kapan? Ketika kita nanti akan berhadapan dengan Allah. Ketika nanti kita akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar. Artinya apa? Konteksnya, ya, ketika kita menjalani kehidupan, jadilah orang yang kuat. Karena kekayaan itu adalah kekuatan. Kalau dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, itu disebutkan bahwa agama itu adalah kembarannya kekuasaan. Wasultanu harisu, dan kekuasaan itu adalah penjaga dari agama. Kekuasaan itu yang dimaksud apa? Kekuasaan militer, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, yang akan menjadi penjaga dari agama itu kekuasaan. Artinya kita harus mempunyai kekuasaan. Kekuasaan apa yang bisa kita dapatkan sekarang? Kalau bisa berekonomi menjadi orang kaya, jadilah orang kaya. Tajir itu artinya pedagang. Tajir, tijarah, perdagangan. Orang yang melakukan perdagangan itu, tijarah, disebutnya tajirun, yaitu pedagang. Kalau di Indonesia jadi serapannya, orang tajir nih. Tajir itu artinya saudagar, pedagang. Berarti maknanya apa? Kalau mau kaya, jadi pedagang katanya. Begitu. Ya. Jadi tajir. Kalau mau tajir silakan. Kalau mau di bidang politik jadi silakan. Di bidang sosial ya jadi orang filantropis. Silakan. Tapi filantropis kan juga harus punya ekonomi kuat. Atau punya kemauan kuat untuk menggerakkan orang-orang. Jadi di budaya juga kuat. Islam datang bukan untuk menghilangkan budaya. Islam datang untuk mewarnai budaya yang apabila terdapat kesyirikan pada budaya tersebut dialihkan menjadi tauhid, menjadi semuanya hanya bersandar pada Allah. Jadi Islam nggak hadir untuk bukan menghilangkan budaya, bukan untuk menghilangkan sendi-sendi yang sudah ada. Nah, ini harus kita tulis. Nah, kata Mahathir Muhammad lagi, ini gara-gara Ustadz, gara-gara Tengku, gara-gara Buya dan lain sebagainya. Jadi umat Islam itu ya tidak begitu ngotot dalam hal dunia, padahal mereka hidup di dunia. Ketika mau bantu Palestina, ya Cina bantu Palestina, nggak ada yang berani ngebom pesawatnya. Kenapa? Karena Israel melihat kekuatan militer Cina, kekuatan ekonomi Cina, mereka udah takut kalau mereka dibom itu pesawat digempur mereka habis. Itu benar cuman tes the water aja, tes ombak aja Israel menggempur. Bukan karena pengen banget bantu Palestina sebetulnya, tapi pengen tes ombak. Oh, artinya gue masih disegani gitu ya. Bahkan oleh Israel yang nanti kalau kita bicara konspirasi akan menjadi Pax Judaika itu, akan menjadi berikutnya the next setelah Pax Americana. Perang Dunia I ada Pax Britannica, Pax Americana, terus nanti suksesornya adalah berikutnya untuk Pax Judaika. Kenapa saya bahas itu Israel? Tahu nggak, Israel itu ada 200 lebih unicorn, startup unicorn, dengan penduduk hanya 9,7 juta jiwa. Smaller than Jakarta, lebih kecil, lebih sedikit daripada Jakarta. Jakarta berapa? 10 juta something ya. Israel itu cuma 9,7 juta jiwa, tapi startup unicornnya itu lebih di atas 200, di bawah 300. Oke, kita compare ke negara yang paling besar jumlah penduduknya di dunia, China. China itu penduduknya 1,7 M kalau nggak salah. Startup unicorn itu hanya 300-an. Tidak lebih, jadi 350. Itu 300-an. Rasionya kan itu jauh ya antara Israel dan China. On paper China menguasai ekonomi dan lain sebagainya. Tapi dunia tidak sedang berada di posisi itu. Dunia terus shifting. Terus terjadi disruption, dan Israel beserta ini mereka memahami itu. Akhirnya mereka banyak startup. Indonesia ada berapa startup unicorn? Pak Rian mungkin tahu. Kayak saya belum tahu Indonesia ada berapa startup unicorn. Yang go internasional. Kayaknya sedikit Indonesia. Kita berada di dunia yang sekarang ini orang lebih terjebak dalam dunia maya daripada dunia realnya.
Kalau kita lihat UMKM, lesu, kenapa? Orang uangnya beredar bukan di kalangan offline kok. Uang tuh beredar ada di Shopee, ada di Tokped, ada di Lazada, Alibaba. Bener nggak, Mbak? Saya aja belanja karena kan sering gitu. Karena apa? Harga murah. Akhirnya yang terjadi apa? Butterfly effect-nya. Butterfly itu ada sebuah teori butterfly effect. Sayap seekor kupu-kupu yang dikepakkan di Brazil itu akan mendatangkan bencana badai, ya, yang berada di Asia Tenggara. Artinya itu hanya sebatas kinayah. Seekor sayap kupu-kupu yang dikepakkan itu akan menjadikan badai di negara yang lain. Artinya kita kecil nih belanja ke Shopee, unicorn kan itu, Shopee, Tokped dan lain sebagainya. Tapi harus kita ingat, ketika kita belanja ke situ, uang itu berarti masuknya ke rekening mereka, bukan ke rekening di sekitar kita nih, bukan ke toko-toko kelontong, bukan ke yang ada di sekitar kita. Ini tanpa kita sadari. Benar nggak? Semua uang masuk sana. Setahun 2017, seingat saya, total perputaran uang di Indonesia itu 12.000 triliun in a day dalam satu hari. 12.000 triliun dalam satu hari. Sekarang itu lebih kurang terkikis 2/3-nya. Jadi terjadinya krisis sekarang, trust issue dan lain sebagainya, karena memang tadi butterfly effect, domino effect. Ya. Nah ini umat Islam harus mulai melek, harus mulai bangkit, apalagi teman-teman di Telkomsel dengan akar pondasi ketawinan yang kuat. What we can do? Supaya apa? Supaya minimal saya secara pribadi kuat dalam hal harta. Ya. Karena kalau sudah kuat harta, you can do everything you want. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Dan karena kuat pondasi ketawinan kita, yang kita mau itu apa? Kita pengen zakat yang banyak, yang besar. Kita pengen bangun masjid. Kita pengen bantu orang. Kita pengen setiap Jumat atau setiap hari bahkan. Kita harus jadi orang yang kaya. Saya yakin ada di antara ini nanti jadi miliarder. Jadi kekayaan itu diperbolehkan. Menjadi kaya itu bahkan sebagian ulama mengatakan wajib you jadi kaya. Kenapa? Karena mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dengan harta, ya, kita bisa menaklukkan atau bisa membiayai perjuangan dakwah. Oke, saya fokus aja di ini. Saya mau membiayai perjuangan dakwah di pelosok atau di mana atau ke pesantren. Seperti itu. Jadi jadilah orang kaya dan saya doakan semoga yang ada di sini bisa jadi orang kaya. Minimal miliarder lah, syukur-syukur triliuner. Mas Fahri siap? Nanti soalnya ke depan pertemuan berikutnya saya akan bahas cryptocurrency. Ya, cryptocurrency ini memang polemik yang luar biasa di kalangan para ulama juga. Jadi paham ya? Tantangan kita di umatnya Nabi Muhammad itu adalah harta. Barang siapa yang tauhidnya kuat, bahwa ketika kita punya harta ini dari Allah. Dulu ada seseorang yang hidup di zaman Nabi namanya Sa'labah. Dia miskin. Dia minta didoain sama Nabi. Wahai Rasulullah, doakan saya supaya menjadi orang kaya. Kalau sekarang mah ibaratnya datang, Pak Kiai doain saya biar jadi orang kaya. Pak Ustadz, Pak anu gitu ya. Atau bahkan minta sama Allah, ya Allah jadikan saya orang kaya. Didoakan sama Nabi, sama Rasulullah SAW waktu itu. Jadilah dia punya domba, satu jadi dua jadi tiga jadi empat, terus berkembang. Satu bukit itu milik Sa'labah semua dombanya. 2 bukit Sa'labah semua dombanya. Bukit berikutnya itu milik Sa'labah semua dombanya. Setelah didoakan oleh Nabi agar dia menjadi orang yang kaya. Lantas pada satu waktu ada yang memerlukan bantuan. Maka Nabi mengutus orang itu untuk menemui Sa'labah. Apa yang dikatakan oleh Sa'labah? Enak aja, ini hasil gue capek-capek ini, gitu. Hasil saya kerja keras siang malam,
mangun domba segala macam dan begitu ya. Ya proses sama seperti kita hidup. Zaman Nabi itu sama seperti kita zaman sekarang hidup. Orang ada yang punya karakter anu, punya karakter anu. Maka setelah itu, ya, itu diakibatkan karena apa? Terjadi diakibatkan karena ketauhidan dia kepada Allah dan memahami bahwa syariat itu yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW itu karena lemah dia. Sehingga ketika dia setelah didoakan Nabi, ya, apa itu Muhammad, saya kerja keras, apa itu kiai anu, apa itu ustaz anu, apa itu doa anu gitu ya. Wong saya kerja keras, nah itu artinya kita jangan sampai menjadi kaya, tapi kekayaan itu menjadi fitnah bagi kita, menjadi ujian, yang akhirnya ujian itu menjerumuskan kita bukan ke dalam kebaikan tapi ke dalam kemafsadatan. Akhirnya salah binasa. Ya Ustaz. Ya. Sifat seperti itu dikarenakan apa ya Ustaz ya? Akhirnya menjadi lupa bahwa itu ternyata memang rezeki dari Allah gitu. Tapi di sering berjalan waktu kita tuh suka lupa bahwa itu merasa dari diri sendiri, Ustaz sendiri. Ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Orang bisa berubah jadi seperti itu gitu. Ya karena dia tidak menguatkan fondasi tauhid. Dan dia tidak memahami makna daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi tauhid itu penting. Makanya kenapa Nabi mendakwakan tauhid itu 13 tahun. Nabi bicara, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Sampai Bilal ketika disiksa apa yang diucapkannya ahad ahad ahad. Tapi coba kalau tidak bertauhid, ya. Apa yang saya nyerah deh. Udah deh saya enggak ini lagi bersama Muhammad gitu ya. Dan sama Bilal saat itu digencet batu dalam keadaan diterik panas matahari di gurun pasir. Salabah dalam keadaan berlimpah kekayaan, domba dan lain sebagainya. Kalau dijual satu domba itu kan berapa dinar? 1 dinar kalau nggak salah. Berarti kalau sekian ribu dinar berarti dia punya sekian. Itu hartanya dia. Dia ketika sedang berlimpah itu, kalau dia tauhidnya kuat, maka dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Itu apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman mengatakan itu dan itu dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku, ashkur am akfur, apakah aku akan bersyukur ataukah aku akan kufur. Nah, ketika tauhid seseorang ya, itu kuat, maka yang ada di dalam dirinya itu seperti itu. Merasa terus diawasi oleh Allah, merasa bahwa harta atau apapun itu, jabatan yang kita dapatkan itu bukan hasil kerja keras diri kita sendiri, tapi adalah berkah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu tidak terjadi? Karena tidak diulang-ulang. Karena tidak diulang-ulang. Tauhid itu perlu diulang-ulang. Makanya kenapa kita sholat 5 kali sehari? 5 hari sekali. 5 kali sehari. Untuk mengulang-ulang. Manusia itu butuh yang namanya afirmasi. Maka ada teori law of affirmation. Ya. Itu kuncinya 2. 1 meyakini, 2 mengulang-ulang. You have to trust yourself that you can be a wealthy person. Kamu harus percaya pada diri kamu bahwa kamu akan menjadi orang yang berkelimpahan, orang kaya. Yakin, kedua ulang-ulang. Maka ada teori lah visualisasi, ya, ada teori manifestasi, ya, manifestingnya dan lain sebagainya. Psikologi, saya secara pribadi gak menolak tuh apa yang menjadi pemikiran-pemikiran psikolog barat. Gitu ya. Apa yang menjadi pemikiran, karena itu bicara tentang bicara tentang kemanusiaan, manusia. Bagaimana sih cara kita mengelola emosi kita? Bagaimana cara kita mengelola supaya kita bisa manifesting? Bagaimana cara kita supaya kita bisa meyakinkan sesuatu terhadap apa yang ingin kita targetkan? Harus dilihat tiap hari, harus diulang tiap hari, dan harus diyakini. Nah, makanya kalau Pak Mas Dayu pengen bikin target, ya boleh dia kalau ada board itu. Nah, kami di dalam sih Mas. Ya,
Jangan lupa aja. Bikin target ya. Bikin target jelas, saya pengen jadi triliuner. Yaudah, jadi triliuner, berapa triliun uangnya? Ada. Ini kita bicara teori itu ya. Nikola Tesla. Itu kalau kita mau tahu bahwa dia itu ahli ya, orang yang dimiskinkan dengan ide-idenya yang super brilian. Karena kalau ide itu berjalan, wah bisnis-bisnis yang sedang dijalankan hancur semua. Ada namanya teori 369. Ya, itu tuh untuk afirmasi, intinya sih untuk mengafirmasi dan manifesting. Kita sambil nunggu Mas Dayu ya. Kenapa kita diperintahkan untuk diberikan oleh Rasulullah fadilah membaca Quran? Ini kita bicara psikologi. Ada seorang namanya Nikola Tesla, yang nama mobilnya dipakai sama Elon Musk. Itu Tesla itu. Tapi bukan hidup di zaman sekarang. Kalau nggak salah dia hidup di abad 18 ya kalau nggak salah. Marek. Jadi ada teori 369. Ini itu biasanya digunakan untuk memunculkan manifesting di dalam pikiran kita. Maka dalam kitab Ar-Ruh ini menarik, saya sambungkan ya. Menarik dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu menyebutkan bahwa kita ini adalah produk ya, pemikiran kita. Kita ini adalah produk pemikiran. Pemikiran itu berarti ada di wilayah ikhtiar, wilayah pilihan. Kita mau menjadikan pemikiran kita tuh memikirkan apa? Hanya scrolling TikTok, hanya scrolling FB, YouTube dan lain sebagainya. Netflix slave gitu ya, hamba Netflix atau budak slave. Budak Netflix. Ya, jadi kehidupan kita manusia ini dipengaruhi ini kehidupannya. Dipengaruhi oleh pemikiran dan bisa dikatakan 98% manusia saat ini adalah hasil dari pemikirannya dia beberapa waktu ke belakang. Mbak Heni, Mbak Lani, ya benar ya? Mbak Heni, Mbak Lani, Rani. Sekarang ada di sini, ada di Telkomsel, duduk di sini ataupun semua di sini, itu adalah hasil pemikiran. Kalau menurut statistik ulama, doa orang awam, ini ulama yang analitikal. Doa orang awam rata-rata dikabul itu 2 tahun. Jadi kalau anggaplah kita ini orang-orang awam, orang-orang yang banyak dosa. Pemikiran kita 2 tahun lalu adalah membentuk diri kita saat ini sekarang. Anggaplah kita ini orang awam, kita bukan orang soleh, bukan orang doa yang ketika doa langsung Allah kabul. Masih ada banyak variabel yang membuat doa itu mentok. Nah, Ibnu Qayyim mempunyai pemikiran dalam kitab Ar-Ruh ini bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh pemikirannya. Dan pemikiran ini menentukan kehidupan manusia saat ini 98%. Artinya yang saat ini terjadi ini lebih besar ya, lebih besar bukan jismiyah, sesuatu yang sifatnya energi. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa orang non-muslim rata-rata yang menguasai dunia sekarang? Kenapa mereka kaya? Mereka menguasai teknik visualisasi, mereka menguasai segala jejaring, mereka menguasai segala semuanya mereka kuasai. Jadi kalau ini disebutkan 369,
Ini kita jadi temanya cara menjadi kaya. Cara menjadi kaya. Ini saya praktekkan soalnya. Saya praktekkan ketika tahun 2019. Saya itu belum ada pondok ya, masih belum ada pondok. Saya praktekkan 2020 dengan teori ini dan dengan keyakinan saya pada Allah. Teori ini sebenarnya disandarkannya itu kepada Allah. Kalau orang non muslim, orang kafir disandarkannya pada mereka ada yang Scientology, ada yang pada sains, ada yang agnostik, ada yang menyandarkannya kepada selain Allah. Jadi menyandarkannya kepada materialistik. Nah, saya menyandarkan pada Allah, ya Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada daya upaya, la haula wala quwwata illa billah. Maka saya punya cita-cita gini, mudah-mudahan kau ijabah. Tahu nggak 369 ini kalahnya oleh apa? Ini nanti kita, karena panjang. Kalahnya oleh apa 369 ini? Kalahnya sama apa? Bisa diulangi Ustaz? Tiganya itu apa? Oke. Apa? Sebenarnya apa? Tiga ini apa yang menjadi targetnya? Targetnya apa? Mas Tayu katakan. Targetnya Mas Tayu apa? Oh, Yang ada di pikiran. kita ya. Punya BMW, Di mobil. Ferrari lah mobilnya. Ferrari. Saya pengen punya Ferrari. Ini tulis 3 kali, ulangi sebutnya. Oh. Ya. Kemudian yang 6-nya, ini 3 ya. Yang 6-nya itu adalah menggambarkan bahwa kita sudah menuju proses Ferrari itu. Diulang sebanyak 6 kali. Dan yang 9-nya adalah kita menyeolahkan bahwa kita sudah memiliki Ferrari itu. Diucapkan sebanyak atau ditulis sebanyak 9 kali. Yang ini sebanyak 6 kali prosesnya. Ini hasil. Itu dalam pikiran atau Dalam pikiran. Untuk membantu ini, itu harus ada visualisasi. Setiap hari itu di dalam kamar atau di dalam rumah tempel gambar Ferrari. Apa? Ini sebenarnya hacks ya, manipulasi pikiran kita. Karena kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Karena kita sering melihat drama-drama yang sedih, sinetron Indosiar dan lain sebagainya. Pikiran kita nggak sadar dibentuk oleh hal-hal itu. Ada yang lebih dahsyat dari ini, tahu apa? Dari 369. Ah? Nah. Oh iya. Ya, ini yang lebih dahsyat dari 369. Terus saya sampai merinding. 369 itu adalah pemikiran orang yang bukan seorang muslim. Kenapa Nabi mengatakan ketika kamu melakukan 24434 sebagaimana kamu melewati sungai, ya, terus kemudian kamu mandi, apakah masih tersisa kotoran? Oh, pasti sudah bersih. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memanipulasi pikiran kita supaya kita tidak ada hijab, supaya kita itu, bahasa syariat itu usul, ya, supaya kita itu nggak minder kalau doa sama Allah. Yakin seyakin-yakinnya. Yakin seyakin-yakinnya. Kalau dalam bahasa tasawuf itu disebutnya ainul yakin. Ini tuh ainul yakin. Kalau kita ambil ainul yakin, kita sudah membayangkan bahwa jadi di atasnya hakul yakin. Ini sekelumit mungkin nanti kita itu bongkar itu ya, secara mendalam. Ini soalnya tahta sama wanitanya masih Iya, belum. betul Ustaz. Paham nggak kira-kira sekelumit ini? Jadi dalam dua, pikirkan bahwa kita berdoa mengharap pada Allah itu boleh. Yang nggak boleh itu, saya kadang suka empet nih sama seorang dai mengatakan nggak boleh kita berdoa atau melakukan apapun mengharapkan balasan. Betul, tapi lebih betul lagi nggak boleh kita berdoa kalau atau melakukan sesuatu mengharapkan balasan dari orang lain.
Kalau kita berharap pada Allah, boleh. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Mau doa apa aja, mau doa apa aja. Ada tahun 2020 ya, 2020, 2021, orang doa di multajam di apa itu, di Ka'bah. Ya, ada multajam dekat dengan Hajar Aswad. Doa Allahumma ya fulus. Gitu doang doanya. Fulus, cuan, uang. Dan kemudian ada videonya bahwa dia ternyata berkelimpahan setelahnya. Coba kalau kita berdoa ya Rozak, ya Fattah, ya Rozak, ya Fattah, ya Rozak, menyebut nama Allah, itu kan lebih sopan, lebih etis. Ya Fattah, ya Rozak, yang maha membuka, yang maha memberikan rezeki. Ujung-ujungnya apa sih, Mas Farid? Ujungnya apa? Duit. Pengen duit sih. Pengen duit. Saya bukan dalam rangka membenarkan ataupun menyalahkan, enggak. Membenarkan orang yang tadi doanya fulus, kasirun, fulus ya Allah, kasirun gitu. Kalau banyak duit mah Agak sedikit sehat. Parah. Nah, jadi ya Fattah ya Rozak itu doa kita pada Allah dengan bentuk yang sopan. Ibarat kita kalau ketemu orang, nggak langsung ngomong, oh bagi duit dong gitu ya, sudah deket banget gitu. Tapi gini, muter dulu tuh. Kemarin tuh gua tuh gini, adik gua sekolah, guru belajar di ujungnya Jembitong, kan gitu ujungnya. Muter-muter. Saya saya kasih gambar sedikit. Orang-orang ada orang Nasrani di sini. Udah pulang. Mereka sangat berasa dekat dengan Tuhannya. Ketika mau makan, apa yang mereka? Tuhan Bapa, gitu ya. Mereka dekat, kayaknya lebih dekat mereka sama kita. Padahal Tuhan yang benar Tuhan kita. Gitu. Kenapa kita kadang kalau makan aja nggak ingat Tuhan, hap-hap aja. Kalau mau melakukan apa-apa nggak ingat Tuhan, cuit aja. Itu bedanya. Kenapa sekarang dunia ini dikuasai oleh orang Nasrani? Islam itu agama kedua di dunia, nomor satunya Nasrani. Dan dari Nasrani itu yang paling banyak itu adalah orang-orang yang mengatakan diri Nasrani padahal mereka itu ateis. Agnostik, Scientology, Amerika itu banyak seperti itu. Karena mereka merasakan Tuhan itu dekat dengan mereka. Maka di Al-Quran disebutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami ini dekat kepada kalian lebih dekat daripada urat leher. Urat leher di mana? Ya. Dan Allah mengatakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kemudian dalam surat Al-Waqiah disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepada kalian tetapi kalian tidak mampu melihat, tidak melihat. Lantas kenapa kita sebagai seorang muslim yang inna sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Lantas kenapa ketika kita mengetahui bahwa dalam Al-Quran banyak sekali hal-hal yang 14 abad lalu nggak ada, di Al-Quran itu sudah dibahas. Yang salah dengan kita apa? Keimanan. Yang salah dengan kita itu keyakinan.